Halo Sobat Mubah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Greyhound. Greyhound ini adalah film perang Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Aaron Snyder dan dibintangi oleh Tom Hanks yang ikut menulis skenarionya. Film ini berdasarkan novel tahun 1955 The Good Shepherd karya C.S. Forester. Cerita berfokus pada seorang komandan Angkatan Laut AS dalam tugas pertamanya, memimpin kelompok kapal pengawal multinasional yang terdiri dari 4 kapal. Mereka membawa konvoi sekutu dari kapal selam U-boat selama pertempuran Atlantik. Tanpa lama-lama, kita langsung ke alur filmnya. Hey, coba beda tuh dimulai. Hey, lagu random film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. She's been a good home, sir. It's been an honor sailing with you. Pada Februari 1942, dunia sedang mengalami masa perang. Amerika Serikat mencoba mengirimkan 34 kapal pasukan dan perbekalan ke Inggris. Dalam upaya perang sekutu, konvoi ini rawan diserang U-boat saat di luar jangkauan perlindungan udara karena melewati tengah Samudra Atlantik yang disebut arena celah Atlantik. Karena pesawat tidak bisa melewati area itu, maka disiapkan 4 kapal perang yang dipimpin oleh Komandan Krause. Dia menggunakan Fletcher-class destroyer USS Killing DD-548 dengan panggilan radio Greyhound. Tak terasa, 3 hari berlalu dan perjalanan mereka tinggal 50 jam lagi sebelum area perlindungan udara. Wakil komandan yang bernama Charlie Cole melaporkan keadaan semua kapal pada Krause. Di sana juga ada George Cleveland, seorang koki kapal yang selalu humble dalam melayani kapten dan kru. Namun waktu santai mereka hilang karena Krause diminta ke anjungan. Pasukan mengabarkan bahwa 2 kapal perang keluar 6 mil dari jalur konvoi. Mereka adalah the British Tribal Class Destroyer HMS James dengan panggilan radio Harry dan the Police Ground Class Destroyer ORP Victor panggilan radio Eagle. Untungnya, 1 kapal perang masih berada di depan konvoi untuk mengamankan keadaan. Kapal ini berjenis the Canadian Flower Class Corvette HMCS Dodge dengan panggilan radio Dicky. Tiba-tiba Krause menerima laporan ada baringan Jerman pada arah 087 derajat dari kapal konvoi dengan jarak 15-20 mil. Dia langsung menyuruh semua kapal perang merapat dan menyatakan siaga tempur. Bring us up to General. General quarters. All hands man your battle station. Kapal Greyhound mulai mendatangi U-boat itu, namun musuh tiba-tiba hilang dari radar. Berdasarkan posisinya, Charlie menyimpulkan bahwa U-boat akan mengarah pada kapal konvoi. Krause menyuruh Charlie mencari lokasi pencegatan. Charlie dan pasukannya langsung menghitung dan mendapatkan lokasinya. Combat course to intercept is 096. Warn me 2 miles out from this intercept. Setelah 2 mil dari target, Red Epstein, seorang pasukan sonar, mulai menganalisa target mereka. Namun target tidak bergerak dan tak ada bunyi baling-baling. Krause menyuruh kapal belok kiri ke 091, tapi Red malah tidak mendapatkan apapun di sana. Kru kapal mulai mempertanyakan keputusan kapten. Tiba-tiba Red mendapatkan kembali target mereka. Kapal dipacu sangat kencang menuju target. Peledak disiapkan, sedangkan jarak mereka tinggal 270 meter lagi. Red menyadari target di bawah mereka karena baling-baling kipas yang sangat jelas. He's trying to slip under us. Now, Debris. Fuck, I thought we had him, sir. we got him. Belum sempat tenang, Krause mendapatkan kabar kapal dagang barisan terakhir hancur karena serangan. Kapal Greyhound segera ke sana, namun mereka tiba-tiba diserang oleh torpedo. Krause langsung menyuruh kru bermanuver untuk menghindar. Untungnya tidak ada kapal yang terkena oleh torpedo itu. Kapal Harry, Eagle, dan Dicky masing-masing melaporkan baringan Jerman yang berada beberapa mil dari konvoi. Jumlahnya ada 4 baringan, namun musuh tidak bergerak mendekat dan hanya mengikuti konvoi sambil menjaga jarak. A wolf pack shed on us. They'll attack as a group. We are waiting for nightfall, and we can't see nothing. Keadaan semakin diperburuk dengan cuaca yang sangat dingin. Ditambah, radar kapal Greyhound rusak. Mereka butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya. Sedangkan hari sudah menjelang malam. Tak ada pilihan, mereka hanya bisa menggunakan radar seadanya saja.
Just gonna have to live with it. Radar how it is for now, Cap. Understood. Thank you, Charlie. Hari sudah malam dan masih butuh 36 jam lagi sebelum masuk area perlindungan udara. Tiba-tiba salah satu kapal dagang menembakkan suara pertanda mereka akan diserang. Kapal Greyhound segera ke sana, namun mereka terlambat karena musuh sudah menembak kapal dagang terlebih dahulu. Salah satu musuh muncul tepat di tengah-tengah kapal dagang yang terbakar dan kapal Greyhound. Karena keadaan yang sangat gelap, kapal dagang menembak musuh tanpa mengetahui kapal Greyhound juga ada di sana. Close up! Close up! Man that telegraph! Get replacements up here! Red tertembak, jadi posisinya digantikan oleh Busnell. Dia segera menyalakan sonar karena musuh menyelam kembali. Musuh sangat pintar, dia mengeluarkan alat pengalih sonar. Busnell merasa kesulitan karena banyak suara baling-baling dari konvoy, namun dia yakin bahwa targetnya ada di bawah mereka. Kru mulai menyerang sesuai instruksi Busnell. Sonar reports contact stationary. Stationary? Still stationary, possible decoy. Kraus menyuruh kru untuk menyelamatkan orang-orang yang selamat terlebih dahulu. Namun Suar tiba-tiba ditembakkan lagi oleh kapal dagang. Secara bersamaan, satu kapal dagang meledak kembali. Malam itu, mereka bertempur habis-habisan. Banyak suara yang ditembakkan dan banyak kapal dagang yang meledak. Malam yang sangat mencekam bagi kapal konvoy dan kru militer. Pagi harinya, Kraus menerima laporan kerusakan semalam. 5 kapal hilang, 2 kapal rusak, 23 orang selamat, dan 210 orang dipastikan tewas. Pagi yang sangat membagongkan karena waktu perjalanan mereka masih 26 jam lagi. Pipler, seorang petugas bom, melaporkan bom air mereka yang tinggal sisa 6 lagi. Mengingat malam tadi, mereka menghabiskan 32 bom air tanpa hasil. We're down to 6 charts. Mr. Fippler, we must leave off the firing of full patterns. What I was gonna suggest, sir. Keadaan menjadi tegang kembali karena kapal Dicky melaporkan ada serangan lagi. Kapal Greyhound langsung mencari mereka lewat sonar dan mendapati mereka melintas di bawahnya. Dicky yang ada di sana juga langsung melepaskan beberapa bom air. Sonar melaporkan bahwa U-boat ada di depan mereka. Tembakan dilepaskan, namun hampir tidak kena karena U-boat menyelinap di samping kapal. Dicky mengejar musuh, namun U-boat itu malah menempel dekat dengan Dicky. Kapal Greyhound berusaha membantu, tapi mereka tidak bisa menembak karena takut meleset ke kapal Dicky. Get clear, Dicky, clear! Corbin! Corbin! Dicky's clear! Mereka memang berhasil menghancurkan musuh, namun kapal Dicky berlubang. Mereka harus menambalnya selagi bisa. Sedang kapal Greyhound rusak di bagian depan, menewaskan 3 orang termasuk George Cleveland, koki mereka. Sebagai penghormatan terakhir, mereka menyiapkan kebaktian sederhana untuk korban. Ready! Fire! Tidak lama, Suar kembali terlihat di bagian belakang. Kraus langsung mengarahkan kapal ke belakang dan meminta kapal perang yang lain untuk ke depan. Namun kapal Eagle tidak bisa bergerak karena mereka mendapatkan serangan yang hampir menenggelamkan kapalnya. Eagle Greyhound, what is your status? We were hit forward of the engine room and have a fire below deck. So we saw no survivors. It's about afternoon, sir. 14 jam sebelum masuk ke area perlindungan udara, tapi hari sudah malam, dan ini sangat berbahaya, mengingat masih ada U-boat yang mengincar mereka. Kapal Eagle juga tidak bisa bertahan dan meminta izin meninggalkan kapal. Request permission to abandon ship, sir. I'm sure you've done all you could. Permission granted. She's been a good home, sir. It's been an honor sailing with you. We'll be praying for you. Godspeed, Captain.
Krause mulai kehilangan semangat karena keadaan mereka yang sangat buruk, ditambah amunisi yang hampir habis. Jadi, dia memanggil Charlie untuk mengirimkan pesan bantuan ke AL Inggris. Namun pesan itu harus singkat, supaya tidak terdeteksi radio Jerman. Jadi mereka hanya mengirim kata tolong ke AL Inggris. Tak lama, balasan datang dengan kode acak, tapi mereka yakin dengan bantuan yang akan datang. Charlie memecahkan semua pesan dan menemukan bantuan akan datang dalam 4 jam. Something like 4 hours, Skip. Malam sudah terlewati, tapi pagi harinya mereka menerima pesan radio dari musuh mereka. Musuh menyebut diri mereka sebuah Grey Wolf. Tak lama, kontak senjata kembali terjadi. Ditambah ada 2 torpedo yang mengarah langsung ke kapal Greyhound. Mereka berhasil mengalahkan Grey Wolf, namun U-boat lain sudah membidik mereka. Untungnya, pasukan bantuan sudah datang. Dengan sigap, Greyhound memberikan lokasi musuh melalui tembakan mereka. Mereka akhirnya sampai ke area perlindungan udara sekutu, walaupun harus kehilangan 7 kapal dagang dan 1 kapal perang. Selanjutnya, tugas mereka akan digantikan oleh HMS Diamond yang bertugas mengawal konvoy. Diamond sangat terkesan pada Greyhound karena ini merupakan pengawalan pertama mereka. Greyhound, Dickie, dan Harry disuruh ke pangkalan AL Londonderry untuk melakukan perbaikan dan juga istirahat kru kapal. You are relieved of your screening duties. We will depart on 087 for Londonderry. Aye, aye, sir. Pasukan konvoy memberikan rasa terima kasih mereka kepada Greyhound atas pengawalan yang mereka berikan. Krause kembali ke kamar, dia membersihkan diri, lalu membaringkan dirinya setelah seminggu dia tidak istirahat. Film ini menyajikan ketegangan perang di Samudra Atlantik, di mana cuaca yang sangat dingin ditambah keadaan yang sangat gelap dan mencekam. Suara sirine, peluit perang, semakin menambah ketegangan dan kengerian yang terjadi. Kalau kalian mau menyaksikan ketegangan perang di Samudra Atlantik, langsung tonton filmnya, Greyhound 2020. Sekian dari saya, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. detak jantung.